Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya. Kita bahas untuk kelas jurnalistik. Dan siang ini khusus pembahasan kita pada ruang lingkup manajemen industri media. Nah, di sini nanti akan kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan industri media, dengan perusahaan pers, baik itu jurnalisnya, bagaimana hubungannya dengan aspek bisnis, kemudian juga tentu saja hubungan dengan jejaring-jejaring, ya iklan, ADV, pemerintah, politik, dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya mengantarkan saja, saya hanya memprovokasi saja, nanti untuk yang serius-seriusnya pertemuan ke depan. Ini nanti saya akan share screen materinya, kita buka. Nah ini ruang lingkup manajemen industri media, ya hanya pengantar. Yang kita bahas untuk pertama kali adalah tentang jurnalistik, ya jurnalis. Jurnalistik itu sederhananya kegiatan mencari, mengumpulkan, ya mengolah informasi, kemudian kita menyebarluaskannya, ya kita mempublikasikannya kepada halayak, kepada publik. Nah, jadi tugas seorang jurnalis, ya itu tadi kita datang, kemudian kita cari, kita catat, kita tulis apa yang dibutuhkan, kita tanya sana sini, foto-foto, ambil gambar, kemudian kita kumpulkan semua materinya, kita olah, ada proses editing tentu saja, ya disunting sedemikian rupa sehingga tulisan jurnalis, karya jurnalistik kita itu layak terbit, ya setelah itu baru kita terbitkan. Semua orang bisa jadi jurnalis, ya. Semua orang bisa menjadi jurnalis, ya asalkan dia punya keinginan dan punya kemampuan dasar untuk menjadi seorang jurnalis. Ya. Yang pertama, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya perlu kita siapkan. Ada paradigma awal, ya. Yang pertama, curiosity, tingkatkan curiosity Anda, ya keingintahuan. Sama kayak belajar filsafat nih. Ya punya rasa ingin tahu yang lebih dan kritis terhadap sesuatu. Nah, kalau kalian punya hobi ingin tahu sesuatu hal, ingin tahu apapun itu fenomena, ingin tahu kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, ya ingin tahu apa yang sedang dibicarakan orang lain, misalkan bukan kepo tapi ya, ya segala hal lah. Dan kalau misalnya kalian punya hobi berkenalan dengan orang baru, ya punya hobi ketemu banyak orang yang sebelumnya belum kita kenal, nah itu baik. Maka teruslah asah rasa ingin tahu itu, ya teruslah asah rasa kritis Anda itu. Tapi ini juga harus diakomodir, rasa keingintahuan kita harus kita tingkatkan, tapi tetap harus diakomodir dalam arti kita harus kritis. Maksudnya kalau ada informasi-informasi atau ada fenomena tertentu, peristiwa tertentu di sekitar kita, ya kita jangan langsung percaya. Nah, salah satu prinsip dasar seorang jurnalis yaitu ketika ada peristiwa kita tidak langsung percaya, kita harus cross check dulu, klarifikasi dulu apakah itu benar atau tidak, ya semua ya kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar harus kita cross check dulu. Nah, setelah itu yang kedua paradigmanya adalah lakukan apa yang kita suka. Nah, kalau misalnya udah hobi kan berarti kita dengan senang hati melaksanakan itu, ya melakukan kegiatan itu. Ya lakukanlah ya sedemikian rupa, lakukanlah dengan senang hati. Karena kalau misalnya kita bergerak atau bertindak ya sesuai dengan kesenangan hati kan nanti kesananya malah akan lebih mudah, ya lebih nyaman tentu saja. Nah yang ketiga, mantapkanlah skill Anda. Awalnya kita udah punya nih kemampuan dasar seorang jurnalis. Nah dari situ teruslah tingkatkan ya skillnya. Bagaimana cara membuat berita yang baik dan benar, bagaimana cara kita menghindari berita hoax gitu ya.
Bagaimana caranya kita berkenalan, kemudian bertemu orang banyak, bagaimana caranya teknik wawancara dan reportase dan lain-lain. Ya bisa dari mana-mana ini. Bisa dari kita baca buku, bisa lihat browsing di internet, atau lihat di YouTube. Banyak sekali konten-konten tentang jurnalis, bisa Anda kulik di situ, atau ngobrol langsung dengan kawan-kawan jurnalis yang sebenarnya. Biasanya kalau berbagi pengalaman ini bisa lebih real ya, bisa lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah perluas jaringan. Nah, memperluas jaringan ini adalah kunci atau kekayaan terbesar seorang jurnalis. Nah, kalau relasinya luas, nanti kerjanya gampang. Ya, ketika kita ingin butuh atau membutuhkan berita-berita tertentu, bahan-bahan berita, ya, apapun itu yang ingin kita kumpulkan, kalau jejaring kita luas, ya, kalau relasi kita luas, itu nanti kita bisa dengan mudah ya menghubungi siapa-siapa saja yang kita butuhkan. Dan tentu saja kalau jejaring kita udah luas, ya berarti kan banyak orang juga yang kenal dengan kita. Jadi mudah akhirnya. Nah, yang kelima ini juga tidak kalah penting. Bagaimana caranya seorang jurnalis itu bisa mengantisipasi perubahan. Antisipasi perubahan ini maksudnya adalah kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di zaman ini ya. Kita harus bisa dengan mudah beradaptasi dengan perubahan karena ya dunia berubah begitu cepat. Ya, apalagi dengan keinginan dengan kemajuan teknologi informasi ya memungkinkan perubahan itu terjadi di mana-mana begitu masif, begitu cepat. Ya, setiap detik di segala penjuru dunia itu ada informasi yang masuk dan ada perubahan yang terjadi. Nah, karena itu, ya bagaimana caranya kita bisa mengkonsumsi media ini untuk mendapatkan informasi zaman sekarang. Ya, mendapatkan informasi zaman sekarang itu kan sangat berbeda ya. Kalau dulu kan satu arah, kalau sekarang bisa dua arah. Udah sangat cepat, sangat masif, dan terjadi setiap detik itu bahkan ya. Ya tidak hanya media sebenarnya. Zaman sekarang semua orang bisa menjadi sumber informasi ya, bisa menjadi corong meluasnya satu informasi kepada halayak, kepada publik. Jadi jangan kalah, seorang jurnalis jangan kalah dengan citizen journalism ya, itu kan biasanya jurnalisme warga. Nah, karena setiap orang bisa menginformasikan sesuatu, setiap orang bisa berbagi peristiwa, berbagi fenomena, berbagi cerita-cerita ya dengan mudah sekarang. Dan kita ya tentu saja harus bisa mengikuti perubahan itu, mau tidak mau harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa relevan ke semua orang, ya, ke semua audiens kita. Ya tidak hanya handal di satu sisi saja. Misalnya kita paham di satu teknologi tertentu, ya jangan sampai di situ karena teknologi setiap detiknya juga pasti mengalami perubahan ya, dinamis. Karena itu bisa saja berubah dengan begitu cepat dan kita harus bisa dan mau beradaptasi dengan hal itu. Intinya adalah antisipasi perubahan. Nah, yang terakhir ini hanya beberapa aja, sebenarnya banyak juga sih yang perlu kita kulik. Tapi faktor terakhir gimana caranya kita memulai menjadi jurnalis adalah banyak baca. Ya, dengan banyak membaca berarti kan banyak pengetahuan yang kita terima. Ya. Jurnalis itu katanya ada yang bilang dia itu harus banyak tahu hal, mengetahui banyak hal walaupun sedikit-sedikit. Nah, kehebatan jurnalis itu dia bisa ngobrol sama siapapun, ngobrolin hukum dia nyambung, ngobrolin politik dia nyambung, ya ngobrolin pariwisata, yang ngobrolin ya apapun itu nyambung karena harusnya ditanamkan dalam diri kita ketika kita ingin memulai menjadi jurnalis adalah kita harus punya bekal pengetahuan yang cukup ya, makanya banyak baca, mau dari internet mau dari buku itu nggak apa-apa. Nah karena ketika kita jadi jurnalis, nah nanti kan suka ada liputan yang tiba-tiba nih ya, tidak hanya undangan-undangan, tapi kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang secara langsung tiba-tiba, dan kita juga harus mau tidak mau harus bisa mengeksplor bagaimana ceritanya peristiwa itu kan. Berarti kan kita harus tahu. Misalnya ada kejadian bencana alam ya, waktu itu beberapa waktu yang lalu ada tsunami di Tanjung Lesung misalkan. Nah kalau kita nggak punya informasi yang cukup,
tentang apa itu tsunami kan nanti tulisannya tidak begitu menarik gitu ya. Atau ketika kita sedang rekreasi ke tempat destinasi wisata tertentu gitu misalnya. Ini kalau kita tahu sedikit ilmunya tentang destinasi wisata, tentang pariwisata, tentang tempat rekreasi dan lain-lain, itu kan nanti tulisannya juga akan mengalir dengan baik. Ya. Nah, jadi jurnalis itu harus selalu mau belajar ya, banyak tanya, ya banyak sharing, ya diskusi, karena ini nanti akan jadi bekal pengetahuan kita ke depan. Itu ya, kurang lebih ini caranya kita memulai untuk menjadi jurnalis. Nah, zaman sekarang itu kan adalah zaman digital ya, serba digital, bahkan udah robotik ya. Era digital mempengaruhi praktik jurnalisme dalam berbagai hal. Tingginya jumlah situs berita secara tidak langsung itu juga memperingatkan kita untuk siap menghadapi arus informasi ya. Untuk siap kritis dalam mengkonsumsinya gitu. Jadi terjadi kemajuan teknologi informasi secara global ini juga memungkinkan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk media ya. Era digital telah membawa eksistensi jurnalistik di Indonesia menjadi situasi yang paradoksal. Ya, di satu sisi dia harus mempertahankan idealisme, di sisi lain dia harus ikut serta dalam perubahan-perubahan tertentu. Ya, banyak paradoks di sini, banyak cerita nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Dan termasuk juga media ya, dalam hal ini jurnalistik juga harus dinamis ya sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya banyak media-media cetak juga itu kan dikonversi ke dalam media digital ya, media online ya, karena itu perubahan zaman. Nah, banyak cerita-cerita nih. Nah, ada juga karena apa ya, media yang kita tahu itu kan sebagai wadah ekspresi ya, wadah ekspresi apapun yang kita lihat, yang kita dengar, fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa di sekitar kita ya kita ceritakan ya. Kita ceritakan, kita punya ide tertentu, punya pendapat tertentu, kita tulis sedemikian rupa, kemudian kita publish ya, kita publikasikan, dan itu jadi informasi yang lumayan untuk informasi yang baik untuk masyarakat luas. Nah, jangan salah, selain media juga ada media sosial juga nih yang sekarang jadi sumber informasi utama masyarakat justru ya. Jadi harus bisa bersaing nih antara media, antara kita sebagai jurnalis yang concern dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik dengan media sosial. Karena media sosial kan tinggal satu klik aja udah kesebar kemana-mana materi ininya ya, informasinya. Dan kita sebagai jurnalis juga harus tahu persoalannya, mana yang dikatakan berita dan mana yang dikatakan itu hoax gitu, berita yang tidak benar. Nah, kita harus bisa memilah, kita harus pinter-pinter di sini. Harus cerdas, literasinya juga harus oke, sehingga kita bisa langsung memfilter mana berita yang benar-benar ada dan mana yang bukan ya. Kemudian jurnalistik tentu saja ada kode etik jurnalistiknya. Ini nanti ada pembahasan lebih khusus. Dan ini jurnalistik itu berhubungan dengan 3 hal ini sebenarnya. Ya, yang pertama proses. Proses itu aktivitasnya, aktivitas kita sebagai jurnalis, ya kita datang, kita catat, kita lihat, ya kita foto-foto, kita tulis apa yang kita butuhkan informasinya, kemudian kita olah sedemikian rupa, ya sampai jadi karya jurnalistik yang layak terbit. Ya, kemudian kita publish, kita publikasikan, itu proses. Dan tekniknya adalah bagaimana caranya semua yang kita lakukan tadi, proses tadi adalah menjadi satu informasi yang utuh ya. Ada mengolah, ada melaporkan, kegiatan melaporkan, kemudian kegiatan untuk menyebarluaskan. Ini tekniknya. Ini jangan informasi mentah, belum di cross check, belum diklarifikasi kebenarannya, langsung disebarluaskan begitu aja, bisa jadi nanti ini jadi berita hoax, ini nggak boleh. Jadi tekniknya di situ. Dan jurnalistik juga sebagai ilmu ya, jurnalistik itu adalah satu bagian ilmu komunikasi yang concern, yang fokus pada kajian ilmu jurnalistik ya, jurnalisme itu. Nah, ini mahasiswa jurnalistik yang harus paham ke sini. Ya, sebenarnya ya tidak hanya kegiatan yang pada tataran teori saja, tapi juga praktis ya, praktis juga. Jadi 2 hal itu, teori dan praktis, harus
paham, ya minimal pengetahuan dasarnya lah dipahami ya. Jejak historis, nah ini bisa dibaca sendiri kira-kira sampai mana, ya banyak versi juga, entah itu jejak historis di jurnalistik di global ya, di dunia, kemudian di Indonesia seperti apa, zaman penjajahan seperti apa, pasca kemerdekaan juga seperti apa. Ini payung hukumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, nanti kita bahas ini ya, hubungannya dengan kasus-kasus nih biasanya. Ya, payung hukum ini tentang kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang berbenturan dengan aktivitas kita sebagai jurnalis, dan ya, banyaklah keberatan-keberatan lain. Nah, ini kita bahas nanti di satu tema khusus saja ya. Nah, fungsi pers. Mahasiswa jurnalistik pasti tahu fungsi pers itu seperti apa. Nah, yang pertama, pers itu sebagai media informasi. Ya. Di sini tentu saja karya jurnalistik yang kita publish, yang kita publikasikan kepada publik itu adalah menjadi sarana informasi yang luar biasa untuk masyarakat. Ya, masyarakat jadi banyak tahu tentang banyak hal, ya, tentang apapun yang kita tulis, yang kita terbitkan, ya, tentang berbagai bidang, ya, berbagai aspek kehidupan. Tapi juga bukan hanya peristiwa yang menjadi pengetahuan akhirnya untuk masyarakat, tetapi juga ide, gagasan, pemikiran-pemikiran kita, pendapat-pendapat kita yang kita olah sedemikian rupa sehingga jadi informasi yang begitu begitu positif ya untuk publik. Kemudian yang kedua, pers sebagai media pendidikan. Ya, karena memberikan berbagai macam informasi, jadi tugas media itu ya mendidik, tentu saja jelas, karena memberikan beragam pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Bahkan tidak hanya satu aspek kehidupan, satu bidang kehidupan, tetapi juga banyak hal. Tidak hanya tentang berita-berita, tidak hanya tentang peristiwa-peristiwa, ya, tetapi juga banyak model-model karya jurnalistik yang lain seperti feature dan lain-lain yang bisa memberikan banyak sekali pengetahuan informasi untuk masyarakat. Nah, yang ketiga, pers sebagai media hiburan, entertainment. Nah, karya kita yang kita publish itu, nah itu kan bisa dibaca oleh banyak orang, oleh khalayak, yang ternyata itu juga menghibur untuk mereka, ya, bisa melemaskan apa ya, kepenatan otak-otak mereka gitu yang selama ini yang penat dengan aktivitas sehari-hari. Banyak hiburan, ada cerpen, ya, ada puisi-puisi, ada cerita bergambar, atau bahkan tentang hobi-hobi, misalnya tentang teknologi, tentang gadget, tentang olahraga, misalkan kayak saya sendiri misalnya, itu kan saya sangat terhibur ketika saya baca-baca berita tentang sepak bola gitu kan, karena hobi tentang sepak bola, akhirnya berita-berita tentang sepak bola yang menghibur saya, gitu, sangat menghibur sekali. Nah, yang keempat, pers itu sebagai kontrol sosial. Ya. Nah, di sini berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Ya. Media itu tidak hanya memberitakan apa-apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga sebagai kritik atau sebagai semacam pengawas, ya, untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai gitu, yang dirasa kurang pas untuk masyarakat luas, untuk rakyat, itu boleh melalui tulisan atau karya jurnalistik kita buat kritik sosialnya, dan itu menjadi acuan untuk pemerintah akhirnya. Oh, ternyata kebijakannya belum sesuai untuk masyarakat tertentu. Oh, ternyata kebijakannya tidak begitu berdampak pada masyarakat luas. Gitu. Nah, ini fungsi pers. Lantas, bagaimana hubungannya dengan bisnis, ya, dengan perusahaan media, dan kemudian dengan politik. Ya, dengan politik tentu saja ini adalah pemerintahan. Ya. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Nah, kita dijaminlah kebebasannya.
Ya, karena negara kita negara demokratis, jadi kita boleh menulis apa aja, yang penting sesuai dengan kode etik jurnalis ya. Nah ini jurnalistik itu menghasilkan masyarakat yang well informed ya. Harus begitu. Kita memfasilitasi masyarakat luas dengan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan mereka di berbagai bidang ya, berbagai aspek kehidupan, up to date dan tentu saja bermanfaat untuk mereka. Nah, sebenarnya kalau dipahami lebih dalam, kegiatan jurnalistik itu kan adalah proses memahami. Ya, bagaimana caranya kita memahami atau menangkap fenomena-fenomena tertentu, ya peristiwa tertentu di jalan, di lingkungan sekitar kita, atau dimanapun itu, kita paham apa yang terjadi, kemudian kita menyampaikan pemahaman kita kepada orang lain. Prinsipnya kan di situ, ya prinsip dasarnya. Bagaimana caranya kita paham dan memberikan pemahaman terhadap pesan yang kita tulis kepada orang lain. Ya, paham dan memahami itu penting. Ya, karena hidup kita adalah proses, tidak lain adalah proses paham dan memahami. Ya. Hidup kita tidak lain adalah memberikan pemahaman kepada orang lain dan paham terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Nah, jurnalistik juga sebagai sarana menyiapkan masyarakat untuk melek media. Informasi tadi adalah pengaruhnya, karena banyak informasi yang kita berikan, akhirnya masyarakat jadi banyak tahu. Ya. Menyiapkan masyarakat digital, Indonesia tidak hanya membangun perangkat hardware digitalnya, tetapi lebih pentingnya adalah softwarenya, yakni sumber daya manusia, pembangunan manusianya. Jadi yang kita cerdaskan ini adalah manusianya. Kita punya andil ke situ loh. Jadi jurnalis itu lumayan ya hampir sama lah. Bolehlah kita bilang ustadz, ya kita bilang penceramah atau yang sejenisnya, karena kita memberikan banyak informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Dan bagaimana hubungannya dengan kepentingan ekonomi dan politik? Nah, dasar ekonomi politik dalam perusahaan media, gampangnya begini, jurnalis itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, seorang wartawan, jurnalis tidak bisa berdiri sendiri, pasti berhubungan dengan berbagai elemen di dalamnya. Ya, jurnalisnya, kemudian perusahaan medianya, kemudian ada aspek bisnisnya, aspek politiknya, kemudian hubungannya dengan jejaring, ya, dengan relasi dan pemerintahan. Ya, tentu saja ketika masuk dalam perusahaan media, yang dipikirkan pertama adalah juga harus ada feedback-nya, ya. Aspek modal dan politiknya harus dipikirkan juga. Ya, ada proses interplay di sini. Karena perusahaan media itu kan gampangnya begini, di situ ada proses produksi berita, kemudian mendistribusikannya, dan ada juga konsumsi media. Nah, bagaimana caranya mendistribusikan media? Bagaimana caranya perusahaan media itu bertahan kalau tidak dipikirkan juga aspek bisnisnya gitu? Nah, di sini nanti ya kita kupas lebih lanjut. Jadi gampangnya adalah, sederhananya begini, hubungan ekonomi politik media atau perusahaan media itu ya berhubungan dengan kekuasaan, ya, dengan politik sebagai penyedia modal, ya, sebagai salah satu sumber, dan kemudian juga sumber ekonomi yang ada terhadap eksistensi media. Gimana caranya perusahaan media bisa bertahan? Yaitu dengan yang hubungannya ini, ya, dipikirkan juga aspek ekonominya, kemudian jejaringnya, siapa yang bisa memberikan sumber-sumber dana agar eksistensi medianya bisa bertahan lebih lanjut. Nah, persoalannya adalah di dalam media massa itu tentu saja ada institusi bisnis, ya, dipikirkan yang tadi yang saya bahas dengan institusi sosial. Nah, sosial ini masyarakat hubungannya. Nah, nanti pembahasannya akan lebih seru ketika dibenturkan lagi pada pembahasan idealisme wartawan, ya, dengan kepentingan bisnis. Wah, itu lebih seru. Nanti kita bikin satu tema khusus. Nah, ini kan antara institusi bisnis dengan institusi sosial ini ada semacam ruang politik yang mempengaruhinya gitu. Bisnis itu kan berhubungan dengan perusahaan korporasi, ya.
ke dalam, harus bisa menghidupi dirinya sendiri, harus bisa mensejahterakan wartawannya, dan lain-lain. Kemudian ada aspek sosial yang berhubungan dengan masyarakat di luar sana gitu. Dan aspek politik ini dikatakan sebagai benang merahnya ya, yang menghubungkan antara media, antara perusahaan media, masyarakat dan negara. Nah, jadi eksistensi media akan lebih mapan ketika sudah bisa mengakomodir ya bagaimana sasaran pribadinya, bagaimana menjaga relasi-relasi politik dan sosialnya sehingga dia bisa dengan kuat, dengan mapan bereksistensi ya dalam lingkup jurnalistik, dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik. Ya media itu komersial tentu saja. Karena komersial, jadi prinsipnya adalah apa yang bisa laku paling banyak atau apa yang tingkat penjualannya paling tinggi. Nah nanti ketemu nih, di sini nanti akan ketemu kok yang cepat berkembang atau cepat beredar itu informasi-informasi yang bombastis gitu kan, yang luar biasa, yang menarik, sehingga informasi yang lain tidak begitu terlihat ya, sehingga muncul banyak persoalan. Nah ini nggak berimbang nih, masa ini aja yang dipublikasikan gitu kan. Ya tetap nanti kita nemu persoalan itu lebih jauh. Bagaimana yang murah itu seperti apa gitu, yang mudah itu seperti apa, yang tanpa hambatan itu bagaimana gitu. Nah, hubungan antara struktur ekonomi politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Ini nih, ya nanti kita kupas lebih lanjut. Nah, di sini pengantar saja, kurang lebih adalah hubungan alur pembicaraan kita tentang manajemen industri media, itu sampai situ. Bagaimana caranya kita jadi jurnalis, kemudian bagaimana caranya hubungan kita dengan perusahaan media, ya hubungan idealisme kita dengan perusahaan media yang kita masukin, tempat kita bernaung gitu, dengan organisasi medianya, dengan organisasi persnya, kemudian dengan pemerintah dan masyarakat seperti apa. Nah, untuk sekarang ini dulu ya. Cukup. Nanti tema-tema selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.